Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Rasio Laporan Keuangan dalam menilai kinerja keuangan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sampai 2023. Di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Dwi Ejang Rianti. Selanjutnya ada Emiliani Simamora, Mela Eka Abdillah, Firda Rahmadani, dan Muhammad Adi Setiawan. Latar belakangnya yaitu pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta merupakan salah satu pemerintah daerah dengan anggaran terbesar di Indonesia yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Seiring dengan besarnya anggaran, tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah juga semakin kompleks. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Meskipun demikian, pencapaian opini WTP ini menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, temuan-temuan tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta guna mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. 1. Penelitian oleh Farhan Lukmanul HDKK 2022. Judul, Membandingkan Kinerja Keuangan Pemprov DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Insinyur Basuki Tejahaja Purnama 2015-2016 dan Anies Rashid Baswedan 2018-2019. Hasil masa kepemimpinan Ahok, kinerja keuangan lebih baik dibandingkan dengan masa Anies. Berdasarkan analisis rasio seperti kemandirian keuangan dan efektivitas PAD. 2. Habsyah Fitri Aryani 2022. Judul, Analisis Kinerja Keuangan Pemprov DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi COVID-19. Menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tetap tinggi, namun efektivitas PAD menurun selama pandemi. Yang ketiga, Arni Karina dan Devi Noirani 2013. Judul, Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemprov DKI Jakarta pada periode 2008 sampai 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan rata-rata sebesar 55,34%, termasuk kategori pola hubungan partisipatif, namun rasio efisiensi menunjukkan angka 92,10%, yang menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang berikutnya, rasio efektivitas bisa kita lihat seperti tabel di atas. Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efektivitas pada tahun 2022 DKI Jakarta telah mencapai sebagian tujuan yang telah ditargetkan meskipun masih ada hal yang harus diperbaiki untuk mencapai tingkat optimal yang diinginkan. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan belum mencapai target yang optimal, sehingga perlu ada upaya peningkatan strategi dalam pemungutan dan pengelolaan PAD. Pada tahun 2023, DKI Jakarta berhasil merealisasikan pendapatan asli daerah mendekati target yang ditetapkan, menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan pendapatan. Berikutnya, di sini ada rasio efisiensi. Bisa kita lihat seperti tabel yang ada di atas. Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efisiensi pada tahun 2021 sampai 2023 dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang digunakan tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga belanja daerah dikeluarkan hampir mencapai pendapatan daerah yang didapatkan.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan belanja daerah dengan menyesuaikannya dengan kemampuan pendapatan daerah yang ada sehingga akan terjadinya peningkatan efisiensi. Selanjutnya ada rasio keserasian belanja operasi. Bisa kita lihat dari tabel dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Berdasarkan perhitungan di atas, rata-rata rasio belanja daerah yaitu sebesar 86,45%, yang mana angka ini cukup besar untuk mendanai kebutuhan pemerintah setiap tahunnya. Tetapi ini masih termasuk dalam proporsi yaitu di interval 60-90%, yang artinya dapat dikategorikan serasi. Lalu ada rasio keserasian belanja modal. Dari tabel berikut, berdasarkan perhitungan di atas, rata-rata rasio belanja modal yaitu sebesar 12,66%, yang mana ini masih termasuk dalam proporsi yaitu interval 5-20%, yang artinya dapat dikategorikan serasi. Kemudian ada rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan penerimaan PAD. Dari tabel sama dari tahun 2021 sampai 2023, berdasarkan perhitungan di atas, rata-rata rasio pertumbuhan PAD sebesar 9,52%. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber internal. Diperlukan kebijakan yang seimbang antara peningkatan pendapatan dan pemberian keringanan kepada masyarakat, serta inovasi dalam menggali potensi sumber pendapatan baru dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan PAD. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan daerah dapat mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Baik, rasio pertumbuhan pendapatan. Berikut adalah tabel dari rasio pertumbuhan pendapatan. Berdasarkan perhitungan di atas, rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 8,52%. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan dan pertumbuhan pendapatan. Diperlukan strategi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya, rasio pertumbuhan belanja operasi. Berikut adalah tabel dari rasio pertumbuhan belanja operasi. Berdasarkan perhitungan di atas, rata-rata rasio pertumbuhan belanja operasi sebesar 9,88%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya mengendalikan belanja operasionalnya. Namun, penurunan tajam pada tahun 2022 dan kenaikan kecil pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tantangan dalam menyeimbangkan efisiensi dan kebutuhan pelayanan publik, atau adanya upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan strategi belanja operasionalnya dengan kondisi ekonomi dan prioritas pembangunan yang terus berubah. Berikutnya, rasio pertumbuhan. Berikut adalah tabel dari rasio pertumbuhan belanja modal. Berdasarkan perhitungan di atas, rata-rata rasio pertumbuhan belanja modal sebesar 48,40%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan signifikan dalam strategi pengelolaan keuangan daerah dengan fokus yang lebih besar pada efisiensi, prioritas pembangunan, dan respon terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang dinamis. Selanjutnya, ada rasio kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan perhitungan di atas, rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2021 sampai 2023 bersifat partisipatif. Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah pusat terhadap dalam pembiayaan keuangan daerah semakin berkurang karena pemerintah daerah telah menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan urusan otonomi daerah secara mandiri.
Kesimpulan, berdasarkan rasio efektivitas dinilai cukup efektif, artinya menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja sesuai rencana, namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan. Yang kedua ada berdasarkan rasio efisiensi. Tergolong kurang efisien, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam penyaluran bantuan sosial, kelebihan pembayaran, penatausahaan aset yang tidak tertib, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, berdasarkan rasio keserasian, menunjukkan bahwa rasio belanja operasi dan rasio belanja modal berada pada kategori serasi. Yang keempat, berdasarkan rasio pertumbuhan. Pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah mencerminkan keberlanjutan fiskal. Penurunan PAD selama 3 tahun berturut-turut menunjukkan ketergantungan pada pendapatan transfer dan lemahnya basis pajak lokal. Penurunan ini terjadi karena dampak dari pandemi COVID-19. Rasio pertumbuhan belanja operasi mengalami penurunan drastis dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk menerapkan kebijakan penghematan anggaran belanja untuk menyesuaikan kondisi ekonomi yang tidak stabil pada masa itu. Dan tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan yang stabil. Hal ini berarti bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan pengeluaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Yang terakhir, berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah bersifat partisipatif, yang artinya peran pemerintah pusat terhadap daerah semakin berkurang karena pemerintah daerah telah menunjukkan kemampuan dalam mengurus urusan otonomi daerahnya secara mandiri. Saran dari kesimpulan sebelumnya yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi anggaran, yang kedua optimalisasi pendapatan daerah, yang ketiga peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dan yang terakhir pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.